Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali di Gerobokan Gokil. Yeah. Kembali kali ini kita mewawancarai seorang narasumber, yakni Bapak Mariono, yang bisa dibilang pakar politik di Gerobokan Gokil. Ya, Gimana berlebihan kamu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih adik-adik dari tim Gerobokan Gokil yang kembali mendatangi gubuk saya. Ya, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ada apa lagi ini? Ini Om, ini mau Ya. minta pendapat jenengan lagi nih. Seperti biasa tentang isu-isu politik nasional yang ada di negara kita. Nah, ini yang lagi ramai banyak dibicarakan nih, ini mengenai tuntutan 1 tahun kepada tersangka penyiraman kasus Novel Baswedan. Oh. Nah, Iya. menurut panjenengan ini bagaimana tentang tuntutan 1 tahun pada tersangka penyiraman Novel Baswedan ini? Karena menurut mereka tuntutan ini itu terlalu ringan dan menimbulkan polemik lah belakangan ini. Oh iya. Ya, terima kasih. Kalau saya itu mestinya bukan ahlinya di bidang hukum ya Mas ya. Mungkin sedikit banyak saya tahu gitu. Cuman kalau ini menjadi polemik atau permasalahan di hukum itu sendiri, ya cobalah kita melihat fakta data di lapangan juga. Artinya apa? Jaksa itu kan salah satu orang yang menangani tentang hukum. Artinya di negara kita itu ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, kalau jaksa itu bisa dikategorikan yaitu adalah yudikatif, yudisial. Artinya, jadi jaksa itu saya kira sudah memahami, sudah tahu atau pokok atau dasar mereka itu menuntut kepada pelaku tersangka penyiraman pada Novel Baswedan. Saya yakin mereka sudah melakukan satu bentuk pemeriksaan atau tentang tersangka itu sendiri, penyidikan tersangka itu sendiri. Artinya mereka melakukan putusan tuntutan 1 tahun juga mungkin juga berdasarkan fakta di lapangan atau data yang mungkin bisa tertulis. Artinya ada satu pembuktian data dan fakta yang sudah tertulis, mungkin seperti itu menurut saya. Intinya itu mereka itu tidak sebenarnya melakukan tuntutan. Iya, enggak, tetap iya, mereka tetap punya alasan. Tapi kalau di sini muncul satu bentuk kegaduhan atau kericuan atau ada istilahnya seakan-akan polemik kok tidak iya kok terlalu ringan, tidak memberi sifat keadilan, kekuasaan. Ini kan baru satu bentuk tuntutan, belum final Mas, artinya belum final. Artinya gitu. Kalau nanti ternyata Bapak Novel Baswedan itu tidak terima, bisa melakukan tindakan-tindakan hukum yang lain. Ya menurut saya itu. Tapi kan polemik tentang tuntutan 1 tahun pada tersangka ini kan sudah bergulir di masyarakat dan berlanjut, bahkan para pihak Pak Novel Baswedan sendiri dan teman-teman di belakangnya itu merasa tidak terima dan mendesak presiden itu untuk mengambil langkah-langkah mengenai masalah ini. Padahal kalau di undang-undang sendiri kan yang namanya presiden kan tidak boleh mencampuri urusan hukum. Iya, mengintervensi mengintervensi hukum. Iya. Lah, gini Mas, kalau dari pihak Novel itu tidak setuju atau kurang terima, ini malah salah kaprah lagi. Kenapa harus mendesak kepada
presiden gitu loh. Presiden itu kan salah satu kepala negara, bisa dikatakan dia adalah eksekutif. Kemudian kembali lagi kepada mau tadi, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Artinya di sini punya tupoksi masing-masing, punya tugas pokok, fungsi dan masing-masing. Fungsinya Pak Presiden itu apa? Di situ ada aturannya, Mas. Ada undang-undangnya, Mas. Satu itu. Kemudian, lah tugasnya legislatif itu apa? Punya aturan, punya undang-undang sendiri juga. Lah tugasnya yudikatif seperti kejaksaan, mahkamah, hakim itu juga punya aturan sendiri. Artinya, kalau Pak Novel itu malah mendesak Pak Presiden, ini ada apa ini? Di balik semua itu juga kita pertanyakan juga, ya. Ini ada kemungkinan kasus atau polemik ini diseret ke politik ya. Saya khawatir nyampe seperti itu. Jadi ini akan dilarikan atau ke ranah politik, yang saya khawatirkan seperti itu. Oke lah, kalau Pak Novel Baswedan tidak terima, kan saya yakin Pak Novel sendiri kan tahu hukum. Dia juga bekas penyidik KPK kan, artinya dia tahu hukum. Pak Presiden itu tugasnya apa, Pak Jaksa itu tugasnya apa, kan tahu. Artinya tidak boleh mengintervensi hukum yang ada di kejaksaan maupun pengadilan dan sebagainya. Artinya punya tugas sendiri-sendiri. Lah ini malah Pak Novel sendiri sebagai ahli hukum kok malah mendesak Pak Presiden itu. Lah ini malah salah kaprah, Mas. Artinya di situ. Tolonglah. Oke lah, kalau memang Pak Novel Baswedan itu misalnya kurang terima dengan putusannya, tuntutan jaksa itu pun belum final, ada proses selanjutnya, bisa banding. Artinya seperti itu, kan tidak terima. Kalau tidak terima lagi, bisa ke ranah hukum lagi yang lebih tinggi, yaitu ke banding atau ke kasasi. Artinya itu boleh. Jadi tonggakan-tonggakan hukum itu dirasakan dulu. Kalau sudah terakhir putusan, ya oke lah. Baru itu silahkan melakukan hukum yang lain, monggo, nyampe gerasi atau apa, monggo lah, terserah. Artinya Pak Novel Baswedan tunggu aja final dari keputusan hakim. Hakim itu ibaratnya adalah kaki kanan Tuhan. Kalau hakim itu tadi ternyata tidak memberi rasa keadilan, kebijakan kepada masyarakat, nanti biar masyarakat yang menilai sendiri gitu loh. Oh, hakim ini seperti ini kan, ya nanti yang menilai kan masyarakat sendiri. Jadi, gitu loh. Harusnya ini Pak Novel nggak usah berpolemik ini ya, Pak. Iya. Menunggu nanti sidang halnya keputusan hakim seperti apa. Iya, itu loh. Iya. Tuntutan jaksa. Itu baru awal-awal tuntutan, Mas, belum final. Itu loh. Artinya belum selesai proses hukum itu dikerjakan oleh yudikatif. Kalau memang ada ketidakpuasan ya silakan mau menanjalti di bidang hukum yang lain, tidak menggiring opini seperti itu, gitu loh. Berarti ini ada dalam tanda kutip kesan membawa masalah ini digiring ke ranah politik. Lah, yang saya khawatirkan seperti itu, Mas. Kita tidak ingin seperti itu. Kan ini sudah terlanjur jadi polemik, Pak. Iya. Kira-kira masukannya panjenengan itu bagaimana supaya tuntutan jaksa penuntut umum yang 1 tahun kepada tersangka penyiraman kasus Novel ini tidak terus menimbulkan kegaduhan atau polemik gini masyarakat. Iya. Gini, Mas, ya. Kalau menurut saya, masukan pandangan saya, kembali lagi karena saya bukan orang hukum, jadi harapan saya artinya biarlah proses itu berjalan dulu ya. Nanti biar masyarakat itu yang menilai. Saya tadi juga berpikir, Mas, jaksa penyiraman ya kasus Novel kok hanya dituntut 1 tahun, itu hanya tuntutan, nanti itu belum putusan, gitu loh. Artinya bisa nanti putusannya hanya setengah tahun, bisa, gitu loh. Lah, itu dalam hati kecil saya, nih kok bisa? Memang aneh, Mas. Tapi itulah negara kita, berdasarkan hukum, diproses dulu, biar proses nanti finalnya itu bagaimana. Menurut saya seperti itu. Ya. Nanti kita
pihak Pak Novel mengambil langkah-langkah selanjutnya bagaimana. Jangan langsung menggiring opini kepada masyarakat, langsung mendesak kebijakan. Saya kira itu tidak etis sama sekali, karena Pak Novel sendiri juga penegak hukum dan ahli hukum, tahu tentang tata hukum di negara kita. Nah, kemudian saya tidak ingin bahwa ini diperpanjang melebar menjadi polemik kepada masyarakat yang ujung-ujungnya, endingnya, rujuknya malah mendesak presiden untuk melakukan satu tindakan melanggar hukum malah ya. Justru itu nanti akan bisa menjadikan apa itu jebakan Batman, bisa loh Mas. Presiden itu tidak boleh melakukan intervensi kepada siapapun, khususnya kepada yudisial, karena itu punya ranah sendiri, punya tugas masing-masing. Karena itu seperti berkaca pada kasus Ahok yang lalu ya. Iya. Presiden juga nggak boleh mengintervensi siapapun. Ternyata Ahok juga di penjara ya. Divonis lebih tinggi. Ya. Contohnya seperti itu Mas. Jadi kami sebagai warga masyarakat arus bawah, tolonglah dari bapak-bapak yang tahu hukum, yang mengenal hukum tata negara, untuk menyelesaikan polemik ini, diselesaikanlah secara jalur hukum yang ada di negara kita. Mungkin seperti itu. Jangan malah berpolemik dan iya, mungkin masukan seperti uang non sewu Mas, saya kan tidak tahu apa tuh tentang hukum secara detail lah. Mungkin harapan saya seperti itu. Proses-prosesnya kira-kira seperti itu. Iya. Oke Pak, terima kasih untuk pencerahannya kepada si Badul Pambodo khususnya. Semoga saja wawasan yang dengan berikan nanti bermanfaat untuk kita semua, khususnya para penonton setia. Amin, amin, amin. Ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga saja kita selalu sehat selalu dan amin. Ya, amin. Pak. Amin. Terima kasih. Kami pamit Pak. Ya.